31 orang anggota Polri dikenai pelanggaran kode etik profesi karena menghambat proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Manuver 31 polisi itu juga disebut membuat lambannya proses pengusutan kasus karena menghilangkan sejumlah barang bukti. Berbagai spekulasi menyeruak. Ada yang menilai pembunuhan Brigadir Yosua dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh komplotan rantai komando Irjen Sambo. Namun, ada yang menganggap keterlibatan anggota Polri bukan merupakan kejahatan terorganisir, melainkan kejahatan jabatan. Verdi Sambo menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Divisi Propam Polri untuk melancarkan skenario tembak-menembak yang melibatkan sejumlah anggota Polri yang memiliki jabatan lebih rendah. Lantas, bagaimana nasib ke-31 anggota polisi yang berada dalam lingkaran kasus pembunuhan ini? Akankah mereka hanya akan terkena sanksi kode etik atau malah bisa dikenai sanksi pidana? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Komjen Purnawirawan Susno 2J Kabarreskrim Polri periode 2008 sampai 2009 dan juga Bang Trimedia Panjaitan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP. Selamat pagi semuanya, Selamat sehat. pagi, Bang Trimet, Pak Susno. Vita, Mbak Maria. Iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak Susno dan juga Bang Trimet. Saya mau ke Pak Susno terlebih dahulu ya. Pak Susno, kita melihat rangkaian dari kasus yang menjerat Irjen Pol Verdi Sambo ini, ada kemudian 30 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik. Kemudian juga ada pembubaran Satgasus yang dilakukan oleh Kapolri dan juga disampaikan oleh Kapolri. Kalau Anda melihat rangkaian dari kasus ini seperti apa Pak Susno? Baik, untuk yang pidana yang sudah kuat pidananya sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Kapolri, Pak FS, kemudian Barada E, kemudian Brigadir E, dan ada lagi seorang sipil K, itu sudah jadi tersangka. Sedangkan yang 31 ditempatkan di dalam tempat khusus. Nah, untuk proses apa? Proses pelanggaran kode etik. Nah, janji Kapolri, saya bukan ngarang ya, janji Kapolri, kalau terbukti juga mereka melakukan tindak pidana yang 31 orang itu, maka akan dilimpahkan ke Barisskrim untuk proses pidana. Nah, sekarang bagaimana pidananya? Merusak TKP, kemudian menghambat jalannya pemeriksaan, menghilangkan barang bukti, itu jelas tindak pidana. Pasalnya, pasal berapa? Pasal 221 bisa, pasal 223 bisa, dan masih ada pasal yang lain. Nah, mana yang didahulukan? Yang jelas, proses pelanggaran kode etik, bahkan sampai sudah diberi sanksi, tidak menghilangkan proses pidana. Demikian sebaliknya, proses pidana walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mengesampingkan proses kode etik. Artinya, yang 31 orang ini, kalau terbukti mereka benar-benar ikut di dalam menghambat jalannya penyidikan dengan cara merusak TKP, dengan cara menghilangkan barang bukti, dan lain-lain, maka mereka jelas pidana. Nah, pidananya apa? Pasal 221 dan lain-lain tadi. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan pembunuhan? Dilihat saja prosesnya. Apakah dia tahu bahwa menghilangkan barang bukti itu, apakah dia tahu bahwa merusak TKP itu akan menghambat jalannya penyidikan tindak pidana pembunuhan. Nah, ketahuan begini Pak Susno. dia ikut serta.
Oke, Pak Susno, pertanyaan saya begini Pak Susno. Kalau tadi ada rangkaian peristiwa yang saya sebutkan, apa yang kemudian harus dilakukan Polri sebagai institusi dan juga Kapolri sebagai pemimpin tertinggi? Nah, Kapolri jelas sudah memerintahkan, tugas Kapolri memerintahkan mengawasi. Nah, apakah perintah Kapolri untuk memproses mereka secara kode etik dan kalau ada tindak pidananya supaya dilimpahkan ke Bariskrim dan itu sudah diumumkan secara resmi pada saat pengumuman tersangka dan pengumuman 31 orang itu. Nah, dilaksanakan apa ini tidak? Ini artinya bisa berjalan kalau berdampingan ya antara antara pemeriksaan kode etik dan juga nanti jika memang ada unsur pidana di Bariskrim. Iya, sangat bisa sekaligus, bisa berbarengan. Karena apa? Irwasum selaku pimpinan daripada Itwasus yang memeriksa kode etik sudah mengatakan dengan jelas terbukti pidana kami akan limpahkan ke Bariskrim. Berarti Pak Irwasum dalam sini tersirat dia akan mendahulukan proses pidana. Nah, sekarang mari kita awasi siapa saja yang sudah dilimpahkan ke Bariskrim. Oke, menarik. Bang Trimet, kalau kita lihat tadi bisa berjalan beriringan antara unsur pidana dan juga pelanggaran kode etiknya. Sedangkan saat ini publik ini juga menantikan bagaimanakah nanti nasib dari ke-31 anggota Polri. Jangan sampai kemudian khawatirnya publik mengkhawatirkan nanti ini hanya akan stuck mandek pada saat pemeriksaan kode etik saja. Tapi unsur pidananya kemudian entah bagaimana begitu Bang. Saya kira keseriusan Kapolri untuk membongkar tuntas kasus tembak-menembak di Duren 3 sudah kita saksikan ya. Yang paling sulit saya kira menetapkan Pak Ferdi Sambo sebagai tersangka. Nah, kalau yang lain-lain itu saya kira tidak terlalu tinggi keseriusannya, apalagi tentu Kapolri tidak main-main. Sepanjang catatan saya, Presiden Jokowi sudah 6 kali bicara soal kasus kematian Joshua Huta Barat ini diungkap secara tuntas siapapun pelakunya. Itu saya pikir 31 orang itu pastilah dilihat perannya seperti apa. Kalau perannya ada unsur bagaimana disampaikan oleh Pak Susno tadi, menghilangkan barang bukti dan kemudian merekayasa sebuah kasus dalam hal ini skenario kematian Joshua Huta Barat, ya tentu harus dilakukan proses hukum sesuai dengan Oke, Bang Trimet, Bang Trimet, sebentar. Ya. Bang Trimet, mohon maaf kalau berkenan, ini Bang suaranya agak kencang sedikit, jadi kita bisa mendengar dengan jelas. Jadi saya akan bergerak ke pertanyaan selanjutnya, Bang Trimet, seperti ini. Sesuai dengan judul atau tema yang kami angkat dalam diskusi Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, apakah dari rangkaian proses tadi, mulai dari 31 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik, terus kemudian ada pencopotan atau pembubaran Satgasus, Anda melihat ini sebagai momentum bersih-bersih institusi atau seperti apa, Bang Trimet? Itu yang harus dijelaskan. Iya, karena kan kita mengetahui juga di internal Polri sekarang ini kan juga saya kira tidak sesolid dulu ya. Peristiwa tembak-menembak di Duren 3 juga kalau kita mau jujur juga ada juga di dalam internal Polri juga yang menggunakan momentum ini seandainya dimungkinkan ada pertukaran pergantian Kapolri. Dan bahwa ada juga yang bermain untuk kasus ini saya kira iya, dan untuk itulah Kapolri harus bersih-bersih. Karena itu saya pikir Kapolri selain melakukan tindakan kode etik dan tindakan proses pidana kepada para pelaku yang dianggap berperan melakukan sebuah tindak pidana itu, Kapolri sudah saatnya bersih-bersih. Saya kira setelah ini segera lakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Anasir-anasir dari Pak Ferdi Sambo dan orang-orang yang terlibat ini itu harus segera dilakukan proses mutasi. Apakah setelah 17 Agustus dilakukan proses mutasi ini? Saya kira iya. Sehingga setelah itu Kapolri bisa tenang bekerjanya dan
soliditas di dalam tubuh Polri itu bisa benar-benar terjaga, terutama yang bisa visi dan misinya sama dengan Kapolri. Tidak boleh ada pejabat utama siapapun yang mempunyai visi misi pribadi, tapi visi misinya adalah visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri adalah apa? Ya visi misi Kapolri presisi itu. Setelah ini harus mutasi besar-besaran, Mbak. Ya, harus tegak lurus lah ya dengan visi misi Kapolri presisi tadi. Tapi pertanyaannya Bang, dari 31 anggota Polri ini kan mulai dari Tamtama kemudian hingga Jenderal. Apakah kemudian hal ini sudah merupakan hal yang cukup tepat bersih-bersih di institusi? Karena banyak kemudian pihak yang menyangka jangan kemudian karena satu oknum saja semua puluhan anggota Polri mulai dari Tamtama hingga Jenderal ini kemudian kena imbasnya. Nanti saya mau ke Pak Susno usai jeda ya Pak ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apakah Berdesya Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.